paling ya kalau lagi pegel. Oh gitu. Ini kan ada ya biasanya kita stretching kalau memang terlalu lama di kabin. Oh berarti sebenarnya ada tempat safety kalau berdiri? Enggak ada. Duduk semua. Oh duduk semua. Terus gimana sih rasanya waktu mau nggak mau nabrak orang? Maksudnya mau nggak mau gimana? Iya, jadi kan otomatis kayak ada kejadian pernah nabrak orang nggak gitu. Nah, terus setelah itu rasanya gimana sih perasaannya? Ya pasti gitu? deg-degan. Dari awal saya dinas pun, saya pertama kali saya naik kabin pun, aduh gimana nih ya, paling kita kerja paling depan gitu. Kan nggak tahu nanti ada lalu lalang atau misalnya ada bis atau ada truk atau ada kontainer atau seperti ada yang kejadian yang di sana yang makan korban masih bisa jadi korban. Ya, ada rasa takut cuma ya kembali lagi jadi masinis itu bukan takdir tapi pilihan hidup saya yang harus saya jalani penuh semangat dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang dan rangkaian yang saya bawa. Tapi masnya nggak pernah ya? Pernah nabrak? Alhamdulillah kalau saya posisi saya sebagai masinis sudah pernah, tapi sebagai asisten masinis saya juga udah 2 kali. Oh gitu. Kalau pas Jadi asisten 2 kali, kebetulan 2 kali. Oke. Kalau misalkan prosesnya setelah kalau nabrak itu gimana tuh setelah itu? Jadi kita nabrak, kita lapor ke PKP, Iya. kita lapor ke pengendali terpusat kereta api. Di sana kita bilang sama PKP-nya, kita laporan bahwa kita akhirnya KA kita tertemper orang. Jadi bahasanya itu bukan KA yang menabrak orang, tapi orang yang menempel KA. Ya, setelah itu kita lapor, kita catat di Labka untuk kejadian kita di mana. Setelah itu di stasiun pertama kita harus berhenti. Kita lapor ke stasiun, kita membuat namanya PTPLB atau bentuk 94 pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa. Nanti di sana kita mencatat lokasinya di mana, jadi pihak stasiun nanti yang akan mengurus korban. Tapi sebelum kita sampai ke sana kita harus memastikan rangkaian kita dan lokomotif kita atau rangkaian kita aman. Kalau misalkan kereta mogok di jalan gimana sih? Kebetulan saya belum pernah Mbak. Alhamdulillah lokomotif yang selama ini saya pakai semuanya handal. Tidak pernah ada kendala, paling hanya kendala kecil aja, tapi itu bisa ditangani dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi prosesnya kalau misalkan mogok itu gimana? Prosesnya ya pertama kita lapor ke PKP, terus kita harus bisa menangani dan itu diarahkan sama PKP pengendali pusat di yang sarana, jadi sesuai dengan arahan dia. Dan masinis pun harus punya skill untuk dasar lokomotif seperti apa, jadi harus punya pengetahuan untuk penanganan lokomotif seperti apa, gangguan-gangguan itu seperti apa. Jadi masinis juga harus punya namanya standar pengoperasian lokomotif yang akan dijalani. Jadi sebelum dia mengoperasi lokomotif, dia harus punya itunya dulu, standarnya harus punya diujinya juga ada suratnya, ada surat keterangan bahwa kecakapan dia. Oke. Terus kalau sekolah apa sih yang dijalani sama masinis? Sekolah pertama rekrutmen awal biasanya umum Mbak, jadi basicnya masinis itu SMA IPA, Iya. SMK otomotif, mesin dan listrik. Jadi saya pun kan untuk kuliahnya waktu itu kebetulan jurusan manajemen informatika. Teman saya pun ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana keuangan, ya macam-macam lah basicnya. Yang benar dia harus, yang penting dia harus ada basic dasarnya itu. Dan nanti kita disekolahkan lagi di BPTP di Jogja untuk yang lokomotif. Kalau untuk yang komputer atau KRL yang berbasis listrik itu nanti dia di BPT Sosianadi di ada Sekolahnya berapa lama? kurang lebih 3 bulan. Untuk ya itu untuk tingkat pertamanya dasar. Oh ada surat tingkat dasar. Nanti ada setelah tingkat pertama kita nanti ada 62 itu kita nanti dites sama pejabat yang berwenang di KAI. Jadi kita diwawancara lagi, kita dites lagi. Setelah kita dinyatakan layak baru kita mendapatkan sertifikat 62 tanda kecakapan sebagai asisten masinis. Setelah itu kita harus punya namanya O63 atau BATPAK atau pemahaman yang kita jalani. Itu kita dites juga, ditanya-tanya juga. Nanti kita juga dikasih surat keterangannya bahwa kita benar-benar layak. Setelah itu baru namanya kecakapan masinis penantang. Nanti pendidikan lagi kita di Jogja. Kalau di lokomotif itu sendirian atau ada temannya? Kebetulan saya ini kan masinis untuk kereta api lokomotif untuk jarak jauh, itu harus ada asisten masinis maupun kereta api jarak jauh maupun lokalan atau kereta api pada saat dinas langsirang. Lokomotif itu bahan bakarnya apa sih? Kalau full tank berapa banyak kapasitasnya isi bahan bakarnya? Untuk lokomotif bahan bakarnya itu HSD atau high speed diesel. Istilah awamnya tuh solarnya inilah pertama kayak solar.
Kalau misalnya isi full tank bisa Isi full tank kapasitas di gelas juga itu 3.000 liter. Ya. Nanti kita bisa lihat sekalian kita ke Ipo ngecek langsung. itu untuk satu kali full tank bisa berapa jaraknya? Jadi gini Mbak, untuk perjalanan kereta api kan ada yang sampai Surabaya, ada yang sampai Jogja, ada yang sampai Bandung. Nanti tergantung dari pihak Ipo yang, tapi masinis harus memastikan bahwa kebutuhan bahan bakar itu harus sampai dengan stasiun tujuan. Terkait jam kerja sehari gimana sih? Libur sebulan berapa kali? Sesuai dengan PM 24 pasal 94, jam kerja masinis itu diatur dalam 1 minggu 40 jam, dalam satu hari maksimal 8 jam, efektif di kabin lokomotif itu 4 jam pengoperasian. Kalau Jadi liburnya ada yang dinasannya 51 atau 61, jadi 5 hari dinas, 1 hari libur, 6 hari dinas, 1 hari libur.